Bosku, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas tentang makna kata per kata dari surah Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sekaligus kita sudah mengetahui asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tentang hukum-hukum apa saja yang terkandung dalam surah Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan 5. Al-hukmul awal atau hukum yang pertama, hal taqaul maksiyatu minal anbiya. Apakah maksiat itu berlaku juga bagi para nabi? Atau gampangannya, apakah para nabi itu juga memungkinkan melakukan maksiat? Minal maklumi annal anbiya'a salawatullahi wassalamu alaihim maksumuna min irtikabi dzunub wal ma'asi. Jadi sudah sama-sama diketahui bahwasanya para nabi salawatullah alaihim maksumuna an irtikabi dzunub wal ma'asi. Mereka terjaga, ya, maksum dari perkara-perkara dosa dan maksiat. Fa innal usmata min sifatihim. Nah, jadi maksum, ya, atau usmah itu merupakan salah satu sifat dari para nabi. Fala yumkinu an taqa'a maksiyatun minal anbiya au tahsulu minhum mukhalafatu li awamirillahi azza wa jalla. Maka tidak mungkin terjadi yang namanya maksiat ataupun pertentangan terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahum al-qudwatu lil khalqi wa qad umirna, karena mereka itu adalah contoh, ya, qudwah bagi para ciptaan Allah ataupun makhluk, dan kita sebagai manusia sudah diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti mereka. Makanya kalau mereka melakukan maksiat, tidak mungkin umatnya juga diperintah mengikuti maksiat tersebut. Falau jaza alaihim al-wuqu'u fil maksiyat la asbahat ta'atihim ghairi wajibah. Nah, maka kalau seandainya para nabi itu melakukan maksiat, maka otomatis kita tidak diwajibkan untuk mengikuti mereka. Ya kan, karena la ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka dari situ, kalau seandainya nabi itu melakukan maksiat, berarti kita tidak wajib mengikuti mereka. Au asbahna ma'murina bi ittibaihim fil khair wa syarr. Bisa juga kita akhirnya diperintah mengikuti kebaikan dan juga kejahatan, ya kan? Kalau memang terjadi maksiat oleh seorang nabi. Lidzalika asomahumullahu minadzunubi wal atham. Nah, maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala memaksumkan mereka atau menjaga mereka dari perbuatan maksiat dan juga perbuatan-perbuatan dosa. Fakullu ma wurida fil Qur'anil Karim mimma zahiruhu yukhalifu usmatul anbiya. Maka jika ada ayat, ya,
dari Al-Quran yang secara dohir kelihatannya saja itu seolah-olah bertentangan dengan maksumnya para nabi, fala budda min fahmihi alal wajhi sahih hatta la yata'arudu ma'al aslil am. Maka dari situ seandainya ada ayat ya yang kelihatannya itu bertentangan dengan kemaksuman seorang nabi, maka itu harus difahami dengan asli yang umum ya. Artinya secara asal yang namanya nabi itu maksum ya, terbebas dari dosa dan maksiat. Makanya kalau ada ayat yang seolah-olah bertentangan dengan hal itu, maka harus kita pahami kembali kepada kaidah awal, yaitu para nabi itu maksum, terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Faqauluhu ta'ala wala tuti'il kafirina wal munafikin. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama dari surah Al-Ahzab, yaitu mengatakan janganlah engkau mentaati orang kafir dan munafik. Itu bukan difahami bahwasanya nabi mentaati mereka. La yufamu minhu annahu sallallahu alaihi wasallam mala ila taatihim. Nah, jadi tidak difahami karena nabi ini ada kecenderungan untuk mengikuti atau mentaati para orang kafir dan munafik, maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Tidak ya. Wa innama huwa tahdzirun lil ummati jaa fi surati khitabin lirrasul. Nah, jadi maksudnya ayat ini adalah sebagai peringatan ya, tahdzir bagi umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bentuk khitab lirrasul, dengan cara Allah berbicara kepada nabi, kemudian nabilah yang disuruh untuk memperingatkan kepada umatnya. Kemudian yang kedua, al-hukmu tsani hal az-ziharu muharramun fi syariatil islamiyah. Apakah zihar itu diharamkan dalam syariat Islam? Nah, di sini dalat al-ayatul karimah ala an-nazihar kana minal adatil muttabi'ah fil jahiliyah atau muttaba'ah fil jahiliyah. Jadi memang dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya zihar itu adalah salah satu kebiasaan dari orang jahiliyah. Wa kana min asadi anwa'i tolak. Bahkan zihar ini merupakan salah satu cara tolak yang paling keras gitu ya, atau yang paling berat. Haitsu tusbitu bihi al-hurmah al-mu'adbadah, yang mana dengan zihar itu mereka menetapkan tolak atau cerai yang mu'abbadah ya, selamanya ya. Jadi semacam tolak bain. Nah, tolak yang tidak bisa rujuk kembali. Wa tusbihu zaujah al-mudhahar minha fi i'tiqadihim umman kal ummi minan nasab. Kemudian berdasarkan keyakinan orang jahiliyah dahulu, kalau perempuan itu sudah dizihar oleh suaminya, misalnya dengan lafadz yang dahulu pernah saya sebutkan, anti alayya ka dhuhri ummi. Nah, punggungmu itu bagaikan punggung ibuku. Nah, itu salah satu contoh bentuk menzihar istri. Maka berdasarkan keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu, ketika istri itu sudah dizihar, maka dia menjadi seperti ibunya sendiri. Bahkan kal ummi minan nasab gitu ya. Jadi seolah-olah bagaikan ibunya sendiri.
Fa'abtolal Islamu dalika wa'tabarahu buhtanan wa dolalan. Kemudian ketika datang Islam, zihar ini dibatalkan, ya. Jadi tidak lagi menjadi sesuatu yang dijadikan kebiasaan, ya. Kemudian Islam menganggap atau memvonis bahwasanya zihar ini adalah perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang sesat. Wa harrama zihar walakinnahu ja'ala hurmatihi muaqqatah. Nah, memang zihar ini diharamkan, tetapi pengharamannya itu tidak selamanya, gitu ya. Tidak selamanya perempuan yang dizihar itu kemudian tidak boleh kembali rujuk, gitu ya, sebagaimana sebelumnya, tetapi hanya muaqqatah, nah, berlaku sementara, ila ayyukaffaro an ziharihi. Nah, sampai seseorang atau seorang suami itu membayar kafarat, denda atas perbuatan ziharnya. Sebagaimana dalam surah Al-Mujadalah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Jadi orang-orang yang menzihar istrinya, sebenarnya istri itu bukanlah ibu-ibu mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum. Karena sesungguhnya ibu-ibu mereka hanyalah orang-orang yang melahirkan mereka. Wa innahum layaquluna munkaron minal qawli wa zuro. Dan sesungguhnya mereka akan berkata sesuatu yang mungkar dan juga perkataan yang palsu. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Memaafkan. Fadhiharu fil islami munkaron walakin lahu kafaroh. Maka memang zihar ini dalam Islam adalah perbuatan yang mungkar, ya, perbuatan yang tidak baik, tetapi ada kafarohnya, artinya ada denda yang bisa menghapuskan perbuatan itu. Adapun kafarot ataupun denda bagi seorang suami yang menzihar istrinya adalah yang pertama, dia harus memerdekakan budak. Nah, itu sebagaimana terdapat dalam surah Al-Mujadalah ayat 2-4, ya. Di situ pertama, dia seorang suami itu kalau ingin rujuk kembali kepada istrinya, maka dia harus memerdekakan budak. Kemudian kalau ternyata tidak bisa mendapatkan budak tersebut, dia bisa menggantinya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jadi kalau puasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa, maka hukuman terakhir yaitu it'amu sitina masakin. Jadi memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Adapun selanjutnya, hukum yang ketiga adalah hal yajuzu tabanna fil Islam. Apakah boleh mengangkat anak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah dahulu, yaitu ketika mengangkat seorang anak, maka binnya atau ayahnya itu juga nama binnya diganti, gitu ya, diganti kepada ayah angkatnya. Kama abtolal Islamu az-zihar abtolat tabanna wa ja'alahu muharraman fis syariatil islamiyah. Maka sebagaimana Islam juga membatalkan zihar, Islam juga menjadikan pengangkatan anak, ya, yang menghapus nama ayah kandungnya itu sebagai sesuatu yang haram. Li'anna fihi nisbatul walad ila ghairi abihi. Nah, jadi kenapa dilarang? Karena menisbatkan seorang anak kepada
selain bapaknya gitu ya. Jadi kepada orang lain yang mana dia itu bukan ayah kandungnya. Wa huwa minal kaba'iril lati tujibu as-sakhta wal la'nah. Yang mana hal itu kalau dilakukan akan menjadikan kemurkaan dan juga laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya waqala fi tafsiri ruhil ma'ani. Jadi dalam tafsir ruhil ma'ani dikatakan wa dhahirul ayati hurmatun ta'ammada da'watul insan li ghairi abihi. Jadi dalam ayat yang kita bahas ini Al-Ahzab ya, itu ada kejelasan ya, bahwasanya haramnya mengangkat anak di situ adalah kalau dia itu sengaja untuk memanggil memanggil anak orang lain dengan selain nama ayahnya. Wala'alla dzalika fima idza kanat ad-da'watu 'alal wajhil ladzi kana fil jahiliyah. Maka dari situlah yang dilarang itu adalah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Wa amma idza lam yakun kadzalik kama yaqulu al-kabir lis-shaghir ala sabili tahannan wasyafaqah ya ibni. Nah, adapun kalau pemanggilan misalnya wahai anakku, nah itu hanya sebagai panggilan kasih sayang gitu ya. Karena terkadang kalau orang tua ketemu seorang anak yang anak itu baik, suka membantu misalnya, maka biasanya dipanggil ya ibni, wahai anakku. Nah, itu hanya sebatas pemanggilan kasih sayang ya, panggilan kasih sayang. Bukan karena dia menisbatkan dirinya kepada anak itu, tidak. Wa katsiran ma yaqau fi dzalika fadzahiru adamul hurmah. Nah, jadi yang seperti itu tidak masuk kategori haram karena memang tujuannya bukan menisbatkan pada dirinya, tetapi hanya untuk panggilan kasih sayang. Wahai anakku, wahai anak kecil dan seterusnya. Yang kedua, al-hukmur rabi, yang keempat ya, mal muradu bil khoto'i wal amdi fil ayatil karimah. Apa maksud dari kesalahan ya, dan juga kesengajaan dalam ayat yang kita bahas ini? Nafallahu subhanahu wa ta'ala al-junahu amman akhto'a. Jadi Allah meniadakan dosa dari orang-orang yang berbuat salah. Wa asbatahu liman ta'amada da'watur rajuli li ghairi abihi. Adapun yang ditetapkan dosanya itu bagi mereka yang sengaja memanggil seseorang kepada selain ayahnya atau menisbatkan nama ayahnya pada orang lain yang bukan ayahnya. Waqad ikhtalafal mufassirun fil muradi minal khoto'i wal amdi. Nah, di sini para ulama fikih ya atau mufassir ya, ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud dari al-khoto' wal amdi ya, kesalahan dan juga kesengajaan. Yang pertama, dzahaba Mujahid ila annal murada bil khoto' huna makana qabla wurudin nahyi wal bayan. Nah, jadi yang disebut kesalahan itu adalah ketika belum turun ayat yang melarang itu, maka wal amdu makana ba'dan nahi. Nah, jadi
Yang dimaksud khoto itu sebelum turunnya ayat ini ya, yang melarang melakukan panggilan kepada seorang anak dengan menisbatkan kepada selain ayah kandungnya. Nah, kemudian wal amdu yang dimaksud kesengajaan berarti itu setelah turunnya ayat ya. Jadi ketika ayatnya sudah turun yang melarang ini, kemudian masih dilakukan pemanggilan orang atau seorang anak kepada orang lain selain ayahnya, maka itu masuk kategori yang sengaja. Yang kedua, wa dhahaba Qatadah ila annal khoto'a huna makana min ghairi qasdin ya. Kalau menurut Qatadah, yang dimaksud khoto' kesalahan di sini adalah yang tidak disengaja. Kemudian walakin mata amadat wa qasadat du'aahu li ghairi abihi fa'alaika fihi al-ithmu. Nah, maka kalau yang disengaja ya, barulah itu yang masuk kategori amdun tadi ya, sengaja. Itu yang berdosa maksudnya. Fa'alar ro'il awal yakunul muradu bil khoto' alladhi rufi'a anhum fihil ithmu huwa tasmiyatuhum qabla wurudin nahi. Jadi dalam pendapat pertama bahwasanya yang dimaksud khoto' itu adalah sebelum turunnya larangan ayat di atasnya. Wa 'ala ar-ra'itsani yakunul murad bil khoto' ma waqa'a minhum min ghairi qasdin. Nah, jadi bedanya kalau pendapat pertama itu dikaitkan dengan ayatnya, turun ayat atau belum. Nah, begitu. Kalau belum berarti itu masuk khoto', tidak berdosa. Kemudian kalau setelah turunnya ayat baru disebut amdun, berdosa. Nah, sedangkan pendapat kedua itu hanya dikaitkan dengan niat ya, tidak dikaitkan dengan ayatnya sudah turun atau belum. Tapi niatnya sengaja atau tidak dia menisbatkan kepada orang lain selain ayahnya. Terakhir, sebelum kita akhiri, kita bahas tentang matursadu ilaihil ayatul karimah. Jadi apa saja yang bisa kita ambil dari surah Al-Ahzab ayat 1-5. Awalan taqwallahu azza wa jalla zadul mu'mini wa wasiyatullah fil awalin wal akhirin. Jadi takwa kepada Allah itu merupakan bekal ya, bekal bagi seorang mukmin. Sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, maka sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dan wasiat Allah ya, pesan dari Allah Subhanahu wa taala sejak awal sampai akhir. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti Allah akan selalu memberikan pesan kepada manusia untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Tsaniyan min surutil iman at-tawakkal 'ala Allah. Jadi salah satu syarat keimanan seseorang itu adalah bertawakal kepada Allah. Kalau dia nggak bisa bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, maka imannya dipertanyakan. Wal iltija'u ilaihi fi jami'il ahwal wal awqat. Nah, selain bertawakal, kita juga harus mengadukan segala macam permasalahan kita itu hanya kepada Allah di sepanjang keadaan dan sepanjang waktu. Artinya kapan dan dimanapun kita harus senantiasa mengadu atau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salisan al-khurafatu wal asatiru laisa laha wujudun fi syariatil Islam.
Jadi khurafat dan cerita-cerita yang tidak berdasar itu tidak ada dasarnya atau tidak ada wujudnya dalam syariat Islam. Walidzalika hadzarul Islamu minha. Maka dari situlah Islam sangat menjaga atau memberikan peringatan ya, supaya kita tidak mengikut-ngikut cerita-cerita yang tidak jelas asal usulnya itu. Kemudian yang keempat, ad'u anna rajul alladhi lahu fi jawfi qalbani dakwa batilah mukhalafah. Ad'u anna rajula al-labib lahu fi jawfi qalbani dakwa batilah mukhalifatun lisyar'i wal aqli. Jadi keyakinan ataupun penyebutan bahwasanya orang yang cerdas itu memiliki dua hati ya, di dalam rongga dadanya, itu adalah perkataan atau keyakinan yang batil ya, tidak bisa dipercaya, tidak bisa dibenarkan, dan itu merupakan bertentangan dengan syariat Islam dan juga akal manusia. Selanjutnya al-itiqadu bi anna zaujah al-mudhahhar minha tusbihu umman min mazaimil jahiliyah al-juhala. Jadi keyakinan bahwasanya perempuan yang dizihar oleh suaminya berubah menjadi ibunya, itu adalah salah satu ya keyakinan yang jahil ya, yang bodoh, yang tidak berdasar, yang mana itu adalah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Kemudian hurmatut tabanna fil Islam wa wujubu da'watil abna'i wa nisbatihim ila abaihim. Jadi dilarang tabanna, mengangkat anak sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliyah dahulu dengan mengganti bapak kandungnya ya. Nah, itu diharamkan. Maka meskipun kita mengangkat anak, tapi nama ayah kandungnya itu tetap harus disematkan ya, tidak boleh dipindah atau diganti. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah Allah Ta'ala rahimun la yu'akhidul abda ala ma sadara minhu an khotoin bal ya'fu anhu wa yaghfir. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha rahim, maha penyayang ya. Allah tidak mengambil dosa atau mengambil hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan tanpa sengaja ya. Sehingga kalau seseorang itu melakukan kesalahan dengan tanpa sengaja, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan kita, terutama di musim wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala penyakit dan Allah segera mengangkat penyakit COVID-19 ini dari negeri kita tercinta dan juga negeri kaum muslimin seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.